Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, kita akan membahas tentang tema yang sangat penting, yaitu mengapa manusia masih bersedih. Padahal kalau kita pikirkan lebih dalam, sebenarnya hidup ini sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang Maha mengatur. Meski demikian, banyak orang yang memilih untuk tidak peduli. Mereka lebih meyakini akal dan pikirannya bekerja, namun ketika realitasnya berbeda, mereka tidak siap menerima kenyataan, lalu larut di dalam kesedihan. Boleh jadi itu karena ketidaksiapan seseorang di dalam menjalani kehidupan, atau seseorang memang dari awal sudah ada rasa tidak suka dengan rute kehidupannya sendiri. Tapi sebenarnya kalau dia sadar bahwa daun yang jatuh sekalipun itu adalah ketetapan Allah, maka tidak mungkin dia bersedih dengan sesuatu yang tidak dia inginkan tapi terjadi di dalam kehidupannya. Sekarang coba perhatikan Reels di Instagram atau di Facebook yang menggambarkan tentang pembuatan film. Sebatas untuk ada orang berjalan, 2, 1, 3, atau bahkan lebih, itu semuanya ada di dalam aturan sutradara. Bahkan mereka jalan kemana, dengan gaya apa, itu ditentukan. Lebih menarik lagi, mereka tidak bisa berjalan kecuali menunggu ada aba-aba action, barulah mereka berjalan. Itu di dalam pembuatan film. Bagaimana kalau kehidupan manusia? Jelas bukan? Meski begitu memang tidak mudah, teman-teman. Jadi ada sebuah film, di sana Abdurrahman Gazi adalah sosok orang yang menemani Ertugrul Gazi dalam film Kurulus Osman yang punya pengalaman senior dan luar biasa di dalam model menghadapi kejaliman. Ketika itu dia bersama dengan para satria yang lainnya ditawan oleh Mongol, kemudian sahabat-sahabatnya tidak bisa bertahan secara mental. Ada yang berteriak bahwa ingin segera mati, segera dibunuh, dan seterusnya. Namun, Abdurrahman Ghazini mengatakan, jangan seperti itu. Allah itu mengatakan bahwa, apakah kamu mengira akan masuk surga tanpa ada ujian? Kata Abdurrahman, meyakini ayat itu mudah, tetapi menjalaninya kita butuh kesabaran. Jadi dalam menjalani kehidupan kita ini, tugas yang paling utama adalah bisa menjadi orang sabar. Lalu mencari tahu apa kesalahan yang perlu kita perbaiki, selanjutnya berusaha menempuh jalan yang baik dengan komitmen tinggi. Tidak sedikit orang yang dalam pandangan hidup manusia sepertinya enak, punya jabatan, anak dan istrinya bisa ke sana kemari, tetapi siapa sangka di dalam hatinya justru terbebani oleh sebuah hal yang sangat memberatkan batinnya. Mungkin dia mendapatkan itu semua dengan cara tidak halal, dengan cara menyogok, atau bahkan dia memang korupsi. Maka kita perlu untuk melihat bahwa sebenarnya kedamaian hati itu bukan persoalan tentang apa yang melekat di dalam kehidupan kita, tetapi adalah tentang bagaimana kondisi hati kita itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan utuh, sehingga dengan mengenal Allah itulah kita tahu bahwa apa yang kita alami hari ini itulah yang terbaik, dan karena itu kita yakin bahwa Allah pasti memberikan keberkahan, kebaikan-kebaikannya untuk kehidupan kita. Kita hendaknya juga tidak melupakan bahwa nikmat Allah itu begitu luas, datang begitu deras mengitari kehidupan kita. Kalau kita ingat-ingat, waktu dulu masih anak-anak dan belum tahu apa itu berdoa, apakah Allah tidak menolong kita? Nikmat Allah luar biasa. Lalu kenapa kemudian ketika kita dewasa bisa berpikir justru kita takut Allah itu tidak menolong, lalu menjadikan akal pikiran kita menuntun hidup kita dengan mengabaikan wahyu, dengan mengabaikan keimanan? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sekarang kita lihat hal yang paling umum. Bukankah kita tumbuh dari tetes air susu ibu? Dari mana air susu ibu itu? Dari Allah. Masih mau bantah? Tidak mungkin. Karena pada realitanya kita melihat
tidak ada teknologi yang maju secepat apapun, semodern dan secanggih apapun yang mampu memproduksi air susu ibu. Air susu ibu itu dari Allah dan itu karunia Allah yang pertama ketika kita lahir ke dunia diberikan siapapun yang bernama bayi itu. Jadi dengan demikian kita tidak perlu bersedih. Hadapi masalah hidup ini dengan sabar dan syukur. Pada waktunya insya Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Karena Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bahwa hari ini belum sesuai harapan, tetaplah menjadi orang baik, tunduk taat kepada Allah, tunggulah pada saat yang Allah tetapkan. Karena rencana Allah lebih indah daripada keinginan kita sendiri.